Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardi sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Kemudian selanjutnya kami di sini akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya adalah Edi Junedi. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya sebagai pemateri dari Prodi Optik. Kemudian di sebelah saya ada nama saya Bayu Kurniawan dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya sebagai pemateri tentang televisi. Kemudian yang terakhir ada Rio Yudo, program studi Teknik Elektro. Saya akan membawakan materi tentang telepon. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi materi. Yang pertama dari saya tentang fiber optik, kemudian dilanjutkan oleh Bayu Kurniawan tentang televisi, kemudian terakhir dilanjutkan oleh Adi Widodo tentang telepon. Saya Adi Junedi dari Prodi Teknik Elektro akan menjelaskan tentang fiber optik. Oke. Fiber optik itu merupakan suatu serat yang terbuat dari bahan kaca ataupun serat yang lainnya yang punya indeks tinggi sehingga dapat mentransmisikan cahaya dengan baik. Fungsi dari fiber optik ini sendiri digunakan untuk mentransmisikan data dari data elektrik ke data cahaya. Pada tahap penemuannya He pada was awal part of the British tahun team 1940 that first ini, proposed that Ulrich huge Markman quantities of menemukan information bahwa might fiber be optik carried bisa over vast digunakan untuk distances by the mentransmisikan small data. arms. Pada penemuan This itu was kemudian only the dari beginning. penemuan itu kemudian dikembangkan The lagi transmission losses pada in the sekitar early tahun phases was so 1966 oleh that many Charles Coe dan juga George Hogan yang menemukan bahwa sinar laser tersebut dapat ditransmisikan dari fiber optik. Dari penemuan ini kemudian dikembangkan terus sampai pada tahun 1990-an. Itu di Asia mulai dikembangkan untuk mentransmisikan data untuk transmisi komunikasi telepon. Kemudian pada tahap selanjutnya di Indonesia juga telah menerapkan komunikasi optis ini untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk keperluan komunikasi oleh PT Telkom waktu itu. Hingga saat ini fiber optik juga mulai banyak dikembangkan di banyak negara. Begitu juga di Indonesia. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dari fiber optik dan juga frekuensi yang digunakan pada fiber optik. Oke. Berikut ini Anda dapat lihat bagian-bagian dari fiber optik. Di sini ada yang namanya core, ada namanya cladding, dan juga ada namanya buffer optik. Core ini adalah inti dari fiber optik yang digunakan oleh fiber optik untuk mentransmisikan data dari cahaya tersebut. Di sini core memiliki bahan yang mempunyai indeks bias yang sangat tinggi dibandingkan bahan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya cladding. Cladding ini adalah pembungkus setelah core yang digunakan untuk melindungi cahaya agar tidak keluar dari core atau inti fiber optik tersebut. Kemudian barulah dibungkus dengan yang namanya buffer coating untuk melindungi fiber optik tersebut dari bahaya benturan ataupun yang lainnya. Untuk selanjutnya Anda dapat lihat di sini adalah spektrum dari frekuensi yang digunakan oleh fiber optik. Di sini panjang gelombangnya Anda dapat lihat di sini. Kemudian frekuensi yang digunakan sekitar 10 pangkat 3 Hz sampai 10 pangkat 6 Hz. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari fiber optik dan juga cara transmisi pada fiber optik. Oke, di sini cara kerja fiber optik dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Jadi cara kerja dari fiber optik ini, pertama cahaya akan dimasukkan melalui fiber optik
cahaya di sini bisa berupa LED untuk jarak dekat dan juga jarak jauh berupa cahaya laser. Dari cahaya ini kemudian cahaya akan diteruskan oleh fiber optik. Kemudian jika ada cahaya yang ingin menembus dari dinding-dinding fiber optik, maka akan dipantulkan kembali oleh suatu pembatas yang disebut dengan cladding. Karena fungsi cladding di sini adalah sebagai memantul kembali cahaya yang akan menembus dari inti atau core pada fiber optik. Oke, selanjutnya yaitu tentang cara transmisi pada fiber optik. Nah, dapat Anda lihat pada gambar di sini proses transmisi pada fiber optik. Yang pertama, inputan berupa data yang masih berupa data binary ataupun digital akan diproses melalui yang namanya transmitter. Kemudian transmitter akan melanjutkan ke bagian modulator. Modulator ini adalah komponen penting yang akan mengubah sinyal-sinyal tersebut ke dalam sinyal cahaya. Sinyal cahaya inilah kemudian akan ditransmisikan ke fiber optik tersebut. Dalam perjalanannya nanti, cahaya akan mengalami pelemahan sinyal. Kemudian sinyal-sinyal tersebut akan diperkuat oleh yang namanya repeaters. Repeaters di sinilah yang akan kemudian mentransmisikan kembali sinyal cahaya tersebut sehingga sinyal cahaya tersebut menjadi kuat kembali. Kemudian akan diterima oleh modulator, kemudian modulator akan mengolah sinyal tersebut dan mengembalikan data dalam data aslinya. Kemudian data inilah yang kemudian akan diolah oleh komputer untuk keperluan informasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang istilah-istilah penting pada fiber optik. Yang pertama yaitu ada fiber optik sendiri. Di sini fiber optik merupakan suatu serat optik atau kaca yang punya dps tinggi yang bisa untuk mentransmisikan cahaya. Kemudian ada yang namanya single mode. Single mode di sini adalah suatu fiber optik yang punya satu inti. Kemudian ada yang namanya multimode. Multimode adalah jenis dari fiber optik dengan jumlah inti yang sangat banyak atau multi inti. Kemudian ada yang namanya cladding. Cladding di sini adalah suatu sekat pembatas yang akan memantulkan kembali cahaya pada fiber optik yang ingin menembus inti atau core fiber optik. Kemudian ada index bias. Index bias adalah kemampuan suatu benda dalam menyerap suatu cahaya. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari perkembangan. Dilihat dari perkembangannya, fiber optik ini mempunyai kemajuan yang terus mengalami peningkatan, mulai dari penemuannya sendiri hingga sampai saat ini fiber optik sudah banyak digunakan untuk keperluan transmisi data, untuk keperluan informasi. Kemudian dari segi frekuensi, fiber optik menggunakan frekuensi mulai dari frekuensi 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 16. Kemudian cahaya yang digunakan oleh fiber optik yaitu bisa cahaya LED ataupun cahaya laser untuk jarak jauh. Kemudian cara kerja. Dari cara kerjanya, fiber optik memerlukan yang namanya modulator untuk mengubah data dan juga ada modulator untuk menjadikan data aslinya. Kemudian ada fungsi fiber. Fungsi fiber dari penggabungan yang lainnya, dari telepon dan juga televisi. Fiber di sini berfungsi sebagai pentransmisi data untuk kedua perangkat tersebut, yaitu untuk perangkat telepon dan juga perangkat televisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang fiber optik kali ini. Selanjutnya, saya Bayu Kurniawan dari program studi teknik elektro. Saya akan menjelaskan tentang salah satu media komunikasi yang paling terkenal pada saat ini atau media komunikasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat karena memberikan informasi-informasi penting, yaitu televisi. Pertama, pengertian televisi. Televisi berasal dari dua kata, yaitu tele dan vision. Tele berasal dari bahasa Latin yang artinya jauh, sedangkan vision berasal dari bahasa Yunani yang artinya penglihatan atau visual. Jadi, dari dua kata tersebut dapat kita gabungkan untuk menjelaskan tentang arti televisi. Televisi adalah suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan penglihatan atau visual atau alat komunikasi yang menampilkan sinyal, suara, gambar, video-video, baik itu gambar yang monokrom hitam putih maupun gambar yang berwarna. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan televisi.
Ide atau gagasan pertama kali muncul dari Paul Lifkiv. Paul Lifkiv adalah orang yang pertama memunculkan ide dan mendapatkan hak paten televisi. Dia membuat cakram Lifkiv yang dari namanya sendiri, yaitu untuk membuat televisi elektromagnetik. Kemudian muncul ide-ide selanjutnya dan mendapatkan hak paten televisi yang sebenarnya adalah John McGibber pada tahun 1884. Dia mendapatkan hak paten televisi karena membuat televisi yang sebenarnya, dan untuk perkembangan televisi yang selanjutnya yaitu oleh Boris Rosing. Boris Rosing membuat suatu televisi yang terbuat dari tabung CRT, dan ini masih digunakan pada saat ini. Dan mungkin saja untuk kedepannya televisi untuk yang selanjutnya bisa saja berbentuk hologram yang menghasilkan 4D yang bisa dilihat dari sudut manapun seperti tampilan ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang frekuensi. Pertama kita lihat, ini adalah gambar spektrum dari gelombang dan frekuensi. Dan bisa kita lihat, frekuensi pada televisi pada umumnya terdapat pada very high frequency dan ultra high frequency, yaitu sama dengan radio FM. Nilai very high frequency pada gambar spektrum ini yaitu sebesar 100 MHz atau 30 sampai 300 MHz. Dan nilai ultra high frequency yaitu berada pada 1000 MHz atau 300 MHz sampai dengan 3 GHz. Kemudian untuk panjang gelombang pada televisi. Panjang gelombang pada televisi bisa kita lihat di spektrum, gambar spektrum ini. Dan panjang gelombang pada spektrum tersebut yaitu sebesar 10⁻�0 atau nilainya 1 meter. Dan sesuai dengan rumusnya yaitu panjang gelombang sama dengan 1/f. Dan untuk mencari bandwidth pada televisi yaitu sesuai dengan pada FM atau radio FM, yaitu dengan rumus FUSB plus FLSB. Untuk mencari FUSB yaitu sama dengan FC plus FM, dan untuk mencari FLSB yaitu sama dengan FC. Selanjutnya yaitu proses modulasi pada televisi. Proses modulasi pada televisi terdapat dua cara. Yang pertama yaitu modulasi untuk mengirimkan sinyal voice atau gambar, atau sering kita sebut dengan sinyal audio. Yang kedua yaitu proses modulasi untuk mengirimkan image atau gambar dan video, atau sering kita sebut dengan sinyal video. Dua cara tersebut tidak sama atau berbeda. Hal ini dikarenakan sinyal video atau modulasi untuk mengirimkan gambar atau video yaitu mencakup sebagian besar sinyal televisi yang dikirim. Sedangkan sinyal audio atau proses modulasi untuk mengirimkan suara atau voice yaitu hanya menggunakan band frekuensi yang kecil. Yang pertama, modulasi untuk mengirimkan sinyal voice atau suara. Proses modulasi untuk mengirimkan voice ataupun suara yaitu dimodulasikan dengan menggunakan frekuensi modulasi atau FM. FM atau frekuensi modulation adalah proses modulasi untuk mengubah sinyal frekuensi pembawa yaitu yang dilakukan oleh sinyal modulasi yang berisi isyarat informasi. Yang kedua, proses modulasi untuk mengubah sinyal gambar atau video. Proses ini dilakukan ataupun dimodulasikan dengan menggunakan modulasi amplitudo. Amplitudo modulasi adalah proses mengubah sinyal pembawa amplitudo yang dilakukan oleh sinyal modulasi amplitudo yang berisi isyarat informasi. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja televisi. Untuk prinsip kerja televisi yang pertama yaitu gambar ditangkap oleh kamera televisi yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik untuk sinyal video. Dan untuk sinyal audio, suara ditangkap oleh mikrofon yang mengubah energi suara menjadi energi listrik. Kemudian keluaran atau output dari mikrofon dan
kamera televisi tersebut yang berupa sinyal audio dan video kemudian dihubungkan ke video tape recorder atau VCR untuk direkam dan disalurkan ke antena pemancar televisi. Untuk selanjutnya yaitu istilah penting pada televisi. Istilah penting pada televisi yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial alat kabel yang digunakan pada televisi biasanya digunakan untuk komunikasi secara langsung antara studio pusat dengan daerah-daerah. Kabel koaksial yang digunakan pada televisi yaitu bertipe RG58 dan yang mempunyai hambatan 75 ohm. Yang kedua adalah terrestrial microwave. Terrestrial microwave digunakan untuk mentransmisikan gelombang mikro yang biasanya digunakan pada antena pemancar atau antena parabola. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu repeater. Repeater adalah alat yang digunakan untuk menguatkan sinyal yang lemah akibat jarak, dan dengan adanya repeater ini maka tidak terpengaruh oleh jarak. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu antena pemancar. Antena pemancar adalah suatu alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal pada jangkauan tertentu. Yang terakhir yang kelima yaitu transmitter. Transmitter adalah alat yang digunakan pada televisi. Ini adalah suatu alat inti atau bagian utama pada televisi yang di dalamnya berisi proses-proses modulasi atau sistem transmisi antara televisi dan UHF atau ultra high frekuensi. Dan untuk terakhir yaitu kesimpulan. Dari presentasi yang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa proses modulasi pada televisi yaitu berbeda dengan telekomunikasi lainnya. Proses modulasi pada televisi ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengirim sinyal voice atau sinyal audio. Yang kedua yaitu untuk mengirim sinyal image atau gambar dan video, atau sering kita sebut dengan sinyal video. Keduanya tersebut berbeda atau tidak sama. Hal ini karena sinyal video atau proses modulasi untuk mengirimkan gambar atau video yaitu mencakup sebagian besar sinyal televisi yang dikirim, dan sedangkan sinyal audio atau proses modulasi untuk mengirim audio atau sering kita sebut voice atau suara yaitu hanya memakan band frekuensi yang kecil. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yaitu frekuensi pada televisi dan bandwidth pada televisi yaitu sama dengan radio FM seperti spektrum pada gambar di atas. Dan mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Widodo, Prodi Teknik Elektro 2013. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai telepon. Telepon adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mengirim pesan suara pada seseorang dengan menggunakan metode sinyal elektromagnetik, dengan memanfaatkan sinyal elektromagnetik, maksudnya demikian. Kemudian perkembangan awalnya itu tidak lepas dari gagasan Alexander Graham Bell yang sudah kita tahu, dan baru pada tahun 1871 itu Antonio Meucci mematenkan penemuannya mengenai sel telegraf yang memungkinkan terjadinya komunikasi suara antar dua orang dengan menggunakan piranti kabel. Selanjutnya pada tahun 1891 itu ditemukanlah telepon dengan nomor dial pertama kali, dan saat itu dipergunakan untuk pertama kalinya di dunia. Dan kemudian pada tahun 1915 itu ditemukan telepon dengan menggunakan sistem wireless, di mana dengan sistem ini kita bisa mengirim pesan suara.
namun tidak hanya lintas regional tapi lintas negara. Dan pada tahun 1984 itu pertama kalinya Indonesia merasakan teknologi sistem telekomunikasi atau sistem telepon itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi yang digunakan oleh telepon. Pada dasarnya, telepon itu merupakan suatu perangkat elektronik yang memanfaatkan transmisi sinyal elektrik. Maka dapat dikatakan bahwa telepon juga menggunakan frekuensi pada radio hampir sama, yaitu dengan menggunakan gelombang radio yang merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik. Namun perlu digarisbawahi bahwa radio cepat rambat gelombangnya dengan audio itu berbeda. Untuk radio sendiri itu menggunakan rambat gelombang itu pada frekuensi 100.000 kHz sampai 100 miliar Hz. Dan untuk audio sendiri itu merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan selanjutnya untuk modulasi GSM, dapat saya simpulkan bahwa GSM itu menggunakan modulasi GMSK, yaitu Gaussian Multiplane Shift Change, yaitu bekerja dengan cara melewatkan data yang akan dimodulasikan melalui filter Gaussian. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang prinsip kerja telepon. Prinsip kerja telepon itu sangat sederhana, yaitu ketika apabila saat gagang telepon itu diangkat, maka pada saat itu telepon dikatakan dalam keadaan off-boot. Nah, pada saat itu sirkuit terbagi menjadi dua kanal, yaitu pertama positif, yang kedua negatif. Nah, bagian positifnya ini akan menunjukkan angka 0, sedangkan bagian negatifnya akan menunjukkan angka 48 volt DC. Nah, lalu bagaimana? Nah, dua sirkuit inilah kemudian yang akan menjadi pengubah dari pengirim agar bagaimana sinyal tersebut yang dari pengirim itu bisa menjadi suara yang dapat didengar oleh receiver. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai istilah penting dalam telepon. Kita mengetahui bahwa banyak sekali istilah-istilah penting dalam telepon yang mungkin saja sulit untuk kita hafalkan. Tapi ada beberapa istilah penting yang sangat populer, yaitu pertama ada BTS, kedua ada cell dan roaming. BTS itu artinya adalah Base Transceiver Station, di mana BTS inilah suatu alat, suatu tower yang memberikan layanan agar semua orang yang mempunyai telepon itu bisa saling berkomunikasi. Yang kedua adalah cell. Cell itu merupakan area cakupan dari satu BTS. Dan yang ketiga adalah roaming. Roaming ini merupakan suatu perpindahan dari yang pertama home lokal menjadi visitor lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan pertama dari perkembangan. Kalau kita bicara tentang perkembangan telepon, maka kita sudah sangat mengenal perkembangan telepon itu sendiri, yang dari awal mula perkembangannya sampai sekarang itu sangat pesat sekali. Berbeda dengan radio, meskipun radio itu paling awal konsep sederhananya itu ditemukan, dan telepon itu menggunakan sistem gelombang yang sama seperti radio, namun pada perkembangannya telepon itu sangat pesat dibanding radio. Kemudian pada frekuensi yang dibawa atau yang digunakan oleh telepon itu sama dengan radio, karena mereka sama-sama memanfaatkan sinyal transmisi sinyal elektromagnetik. Yang ketiga adalah modulasi. Sudah saya jelaskan di atas modulasinya. Dan yang terakhir adalah sistem kerja. Sistem kerja sendiri juga sudah saya jelaskan, namun
dapat saya ambil kesimpulan di sini bahwa telepon seluler yang ada di dunia saat ini itu merupakan suatu sistem yang paling kompleks karena mobilitas user penggunanya itu tidak hanya tetap di suatu titik, namun berpindah-pindah. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka diperlukan teknologi yang harus terus dikembangkan. Ya sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan telepon kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari kami tentang fiber optik yang disampaikan oleh saya sendiri, kemudian televisi disampaikan oleh Ray Kurniawan dan telepon disampaikan oleh Ray Widodo. Saya Adi Junaidi. Saya Bayu Kurniawan. Saya Rio Widodo. Kami akhiri. Wassalam.